wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man shalla alaihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang saya muliakan umi saya yang telah capek-capek hadir di tempat ini. Yang saya muliakan kakak saya Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Attas. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatid wal asatidah, tokoh agama. Yang saya hormati aparat pemerintah baik TNI maupun Polri, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang saya hormati, teman-teman P3AT yang telah ikut mengawal kami sampai ke tempat ini yang saya hormati, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang saya banggakan, wabil khusus panitia pengajian akbar Tarhib Ramadan menyongsong bulan suci Ramadan yang saya banggakan. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa bertatap muka, bermuajahah dalam rangka pengajian menyongsong bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan datang ke hadapan kita. Yang bulan Ramadan, bulan yang mulia yang dikatakan oleh Rasul, yang sesungguhnya Ramadan itu adalah syahrul ummati. Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disampaikan nama agung kekasih kita Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi. Bahwa Ramadan itu dispesialkan khusus untuk kita. Ramadan adalah syahrul ummati, kata Rasul. Ramadan adalah bulan umatku, di mana di bulan itu segala bentuk amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kemarin bulan Rajab kita berdoa
kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta diberkahi hidup kita bulan Rajab masuk bulan Sya'ban ini, dan umur kita disampaikan oleh Allah bisa sampai ke bulan Ramadan, dan mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka kebahagiaan hari ini kita bisa berkumpul di sini. Siapa kita? Kita adalah pejuang agamanya Allah. Kita adalah pejuang Islam. Kita adalah orang-orang yang lillahi ta'ala untuk bisa memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu datang ke sini, duduk di sini gratis apa enggak? Gratis. Enggak gratis. Ibu-ibu datang di situ, duduk di mana-mana, ini enggak gratis. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Yang seharusnya di rumah, umpamanya kita bertani yang menyangkul, macul di kebun. Coba kalau di kebun macul sehari bayarannya berapa? Itu ditinggalkan hanya untuk duduk di tempat ini. Secara finansial, secara keuangan kita rugi duduk bersama di sini. Tetapi secara agama kita adalah orang yang mengabaikan dunia, mengabaikan pekerjaan demi bisa duduk di tempat ini untuk bareng-bareng mendengarkan pengajian dalam rangka menyongsong bulan suci. Berarti siapa kita? Kita adalah pejuang agamanya Allah Subhanahu. Emangnya gratis datang ke sini? Enggak gratis. Yang punya toko ditinggalkan tokonya, yang punya kebun ditinggalkan, yang punya pekerjaan ditinggalkan. Yang penting bisa duduk bersama di sini dalam rangka li'a'la'i kalimatillah. Untuk apa? Menjunjung tinggi kalimat Allah Subhanahu. Maka kita adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk selalu mengagungkan asma Allah, untuk selalu mengagungkan asma Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ada sebuah kebahagiaan. Seumur hidup saya baru kali ini saya bisa menghirup udara daerah sini. Alhamdulillah baru kali ini saya sampai di tempat ini. Yang saya tadi perjalanan lumayan jauh, ternyata capek. Tetapi saya merasa terharu ketika setiap bulan dari masyarakat sini banyak yang datang ke At-Thalibiyah. Padahal jauh, tapi setiap bulan datang, setiap Sabtu Kliwon datang ke sana. Masya Allah, betapa perjuangan yang gak mudah, perjuangan yang luar biasa. Capek perjalanan, ongkos bawa sendiri, meninggalkan pekerjaan yang ada di rumah demi menghadiri acara rutinan Sabtu Kliwon. Maka saya dalam hal ini sangat bangga. Dengan kebanggaan itu saya berdoa mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita semua untuk mengagungkan asma Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan ini tidak akan sia-sia, dan kita bukan hanya di dunia berjuang, tetapi kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin Allahumma amin ya rabbal amin. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang paling
cinta terhadap umatnya, Nabi yang paling sayang terhadap umatnya, Nabi yang setiap saat, setiap waktu selalu memikirkan kita. Kita umat yang malas. Kita untuk sholat rajin berjamaah aja malesnya, Masya Allah. Kita untuk rajin sodakoh susah. Alhamdulillah ini ada yang namanya gerasi. Gerasi ini benar ya? Iya. Ini luar biasa. Saya tanya kenapa itu makna gerasi? Itu karena pakai G jadi gerasi. Kirain gerasi itu keringanan dari pemerintah. Coba kalau pakainya T gimana itu kalau nggak G? Terus ini gerasi. Katanya gerakan sodakoh sehari 1000. Iya sehari 1000 kan? Setiap hari 1000. Banyak apa enggak? Itu banyak banget itu. Sehari 1000 berarti sebulan 30, setahun 360, itu setahun 10 tahun berarti 3.600.000. Banyaknya luar biasa. Dan ini kok berjalan, ini kalau nggak orang-orang hebat nggak mungkin bisa seperti itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap istiqomah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Nabi kita Muhammad itu cintanya luar biasa kepada kita. Sayangnya melebihi sayang orang tua kita kepada kita. Kita punya orang tua, punya. Orang tua itu ketika anaknya sakit, dia ikut sakit. Ketika ada yang menyakiti anaknya, dia lebih sakit. Itu orang tua. Tapi Nabi kita lebih sakit ketika ada yang menyakiti kita. Nabi kita lebih sakit ketika kita sakit. Dan Nabi kita lebih prihatin ketika nanti di akhirat kita tidak selamat. Na'udzubillah min. Dan Nabi selalu berkumpul bercengkrama dengan para sahabat. Nabi hidupnya selalu bareng dengan sahabat. Sholatnya berjamaah dengan para sahabat. Nah kalau saya jamaahnya seminggu sekali. Itu hari Jumat. Kalau nggak pergi jamaah. Kalau pergi berarti nggak jamaah. Ada lagi orang yang jamaahnya setahun 2 kali. Betul begitu? Ada yang jamaahnya khusus Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi insya Allah kalau masyarakat sini insya Allah nggak seperti itu. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Nabi itu saking cintanya kepada umat, saking sayangnya kepada kita, Masya Allah setiap hari berkumpul dengan para sahabat. Maka ketika Nabi sudah hampir sebentar lagi mau diangkat oleh Allah, mau diambil menghadap Allah meninggalkan dunia ini, Nabi sudah sakit-sakitan. Nabi sakit. Dari sakitnya Nabi tetap masih ke masjid. Maka masjid Nabi itu sangat dekat dengan rumahnya. Rumahnya itu di emper masjid. Nabi setiap saat selalu sholat berjamaah dengan para sahabat. Karena Nabi sakitnya sudah parah, Nabi ketika ngimami jamaah itu langsung pulang ke rumah. Biasanya bercengkrama dulu, ngobrol dulu dengan para sahabat. Ini beberapa waktu karena sakitnya Nabi lumayan, Nabi setelah ngimami sholat pulang ke rumah. Maka setelah beberapa lama sahabat kangen dengan tausiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat kangen, kapan ada kesempatan lagi untuk bisa bertemu Nabi, untuk bisa mendengarkan ceramah dari Nabi, untuk bisa tanya jawab dengan Nabi, untuk bisa bercengkrama dengan Nabi. Maka ketika Nabi sudah merasakan semakin dekat waktunya akan dipanggil oleh Allah, Nabi menyampaikan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Itu sahabat Nabi yang gak putih. Yang apa? Yang gak putih berarti kalau gak putih berarti hitam. Nah
Ini sahabat Nabi, sahabat Bilal yang suaranya luar biasa. Yang azan dikumandangkan, ketika azan dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, semua sahabat menangis. Saking tersentuhnya hati untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di rumah manggil sahabat Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, datanglah." Datang Bilal ke rumah Nabi. Setelah datang ke rumah Nabi, Nabi menyampaikan kepada Bilal, "Wahai Bilal, sampaikan kepada para sahabat untuk mereka berkumpul di masjid. Saya kepengen ketemu dengan para sahabat dan saya akan menyampaikan tausiah kepada para sahabat." Bilal bin Rabah mendengar seperti itu bahagia. Karena apa? Mau Nabi ketemu dengan para sahabat. Langsung Bilal bin Rabah pergi pengumuman kepada masyarakat, ini akan ada tausiah Nabi. Semua sahabat berkumpul di masjid. Dalam waktu sekejap sahabat sudah berkumpul di masjid. Gak beda dengan panjenengan kita semua yang ada di sini. Begitu diceritakan pengajian, pagi-pagi sudah sampai. Bahkan mungkin ada yang berangkatnya saya duluan. Saya berangkat jam 8. Itu saya berangkatnya, tapi karena berjalan lama sampai ke sini tetap aja jam 11. Alhamdulillah. Itu dalam sekejap karena orang cinta kepada Nabi langsung berkumpul di masjid. Gak beda kita yang ada di sini karena cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada pengajian, maka langsung duduk berkumpul di sini. Padahal sudah capek di sini. Udah capek belum? Udah capek. Duduk dari pagi sampai siang, Masya Allah. Dibela-belain. Hanya karena apa? Karena cinta kepada ulama, karena cinta kepada para habaib, cinta kepada Nabi, dan cinta kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Maka setelah sahabat kumpul di masjid, Nabi dari rumah dipapah, digendong oleh sahabat Bilal bin Rabah karena Nabi jalannya sudah goyang karena saking parahnya sakit Nabi. Nabi berangkat ke masjid. Sampai di masjid Nabi naik ke mimbar. Naik ke mimbar. Ini saya ngomong seperti ini paham gak ini suara saya? Kira-kira orang sini ada yang gak ngerti bahasa Indonesia, ada gak ini? Insya Allah ngerti semua ya. Saya mau pakai bahasa Sunda bisa insya Allah mas, seetik. Cuman takut salah weh. Isi hilap ngobrolnya gitu. Dato selami teka Sunda gitu masalah nama. Hari bahala mah insya Allah. Mah ngomong Sunda mah insya Allah weh tiasa. Tapi hari di panggung masa grogi gitu. Jadi saya pakai bahasa Sunda aja ya. Nggak apa-apa ya. Paham ya? Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Nabi dipapah ke masjid, masuk ke mimbar, Nabi naik ke mimbar. Setelah naik ke mimbar, Nabi salam kepada para sahabat. Salam dijawab oleh para sahabat. Setelah Nabi salam, Nabi menyampaikan muqaddimah, puja-puji syukur kehadirat Allah, salawat salam kepada Nabi-Nya. Setelah itu, amma ba'du, Nabi menyampaikan kepada para sahabat tausiah yang panjang. Tausiah Nabi panjang terhadap para sahabat. Dan sahabat mendengarkan dengan seksama. Kenapa? Saking rindunya sahabat terhadap suara Nabi yang begitu indah, begitu merdu, menusuk ke dalam hati dan masuk ke dalam jiwa. Begitu indah tutur kata yang ditata oleh Nabi. Masya Allah, membuat sejuk hati para sahabat. Setelah Nabi menyampaikan tausiah yang begitu panjang, maka di akhir Nabi menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, aku sampaikan kepada kalian, kenapa aku tausiah kepada kalian lumayan panjang? Karena Allah sebentar lagi akan memanggil aku. Karena Allah akan memanggil aku sebentar lagi, aku akan menghadap Allah Subhanahu. Para sahabat mendengar kata-kata Nabi ini, para sahabat menangis. Kenapa? Karena sahabat tahu akan ditinggalkan oleh orang yang paling dicintai, oleh orang yang paling
begitu besar terhadap umat, oleh orang yang paling dicintai oleh Allah, akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para sahabat menangis. Nabi melanjutkan, wahai sahabat, sebelum aku pulang menghadap Allah, aku akan menanyakan kepada kalian sebelum aku ditanya oleh Allah. Apa itu? Apakah aku sudah menyampaikan risalah yang Allah amanatkan kepadaku? Para sahabat menjawab, sudah ya Rasul. Apakah aku sudah menyampaikan kepada kalian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Nabi Allah? Para sahabat menjawab, sudah ya Rasul. Wahai sahabat, apakah aku sudah menyampaikan Al-Quran kepada kalian? Sudah ya Rasul. Wahai sahabat, apakah aku sudah menyampaikan syariat dari Allah, kita haknya sebagai orang muslim? Maka para sahabat menjawab, sudah ya Rasul, semua sudah engkau sampaikan kepada kami, tidak ada yang lupa dan tidak ada yang tertinggal. Nabi menyampaikan, wahai sahabat, aku lega dengan kesaksian kalian karena aku akan kembali kepada Allah supaya aku tidak disalahkan oleh Allah. Setelah itu Nabi menyampaikan, wahai sahabat, kalau semua sudah aku sampaikan kepada kalian, yang terakhir aku bertanya kepada kalian, wahai sahabat, apakah aku punya hutang terhadap kalian? Nabi ketika mau meninggal menanyakan kepada para sahabat, barangkali punya hutang. Padahal Nabi lagi sakit. Nabi lagi sakit menyampaikan kepada sahabat, barangkali punya hutang, tolong tagih di sini selagi aku masih hidup. Jangan tagih hutangku nanti di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi menyampaikan, apakah ada aku punya hutang kepada kalian? Semua sahabat menangis dan diam. Ada yang menjawab, ya Rasul, bagaimana engkau punya hutang? Engkau punya istri yang namanya Khadijah. Siapa Sayyidina Khadijah? Dia adalah orang terkaya di Mekah waktu itu. Setelah itu Sayyidatina Khadijah ketika mau meninggal itu menjadi orang paling nggak punya di sana. Orang paling kaya menjadi nggak punya karena apa? Karena hartanya untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu. Ya Rasul, kami para sahabat yang berhutang kepada engkau, bahkan pakaian yang kami pakai itu juga dari engkau. Ketika kami perang tidak punya baju perang, engkau yang belikan ya Rasul. Engkau tidak punya hutang kepada kami. Kamilah yang punya hutang kepada engkau. Karena engkau adalah manusia paling sempurna di muka bumi ini. Setelah diam para sahabat, muncul di belakang ada seorang pemuda berdiri. Pemuda di belakang berdiri mengacungkan tangannya. Setelah mengacungkan tangannya dengan gagah dia ngomong, ya Rasul, ada. Masya Allah, orang lagi sakit menanyakan ada yang dihutangi apa enggak, itu semua pasti ngomong enggak ada. Tapi ada satu pemuda yang nekat ini ngomong di belakang, ada ya Rasul. Apa itu? Rasul menyampaikan, apa sahabat? Ini sahabat ini ngomong, ya Rasul ada. Tapi kalau ini mau dihitung hutang, monggo silahkan. Engkau mau membayar atau tidak terserah. Tapi kalau tidak dihitung sebagai hutang, lupakan saja ya Rasul. Ini kata sahabat yang di belakang. Apa itu? Sampaikan wahai sahabat. Siapa namanya sahabat ini? Ini namanya sahabat Akasha. Siapa sahabat Akasha? Sahabat Akasha itu kalau dihitung-hitung, kalau di sini umpamanya di Indonesia itu dulunya mantan preman. Mantan preman tapi taubat kepada Allah, masuk kepada Islam. Dia berjuang untuk Islam luar biasa. Ini mantan preman. Karena mantan preman ngomongnya apa adanya, maka dia berdiri di belakang ngomong, ada
itu dihitung hutang, monggo silakan bayar, boleh, kagak bayar juga kagak apa. Tapi kalau nggak dihitung hutang, lupakan ya Rasul. Rasul menjawab dengan bijaksana, kelemah lembutan sebagai seorang pemimpin yang luar biasa. Maka Rasul menjawab, silakan Akasha sampaikan kepadaku. Akasha menyampaikan, ya Rasul, dulu ketika perang, ketika panjenengan perang, saya ikut perang dan saya di belakang kudanya panjenengan. Ketika saya di belakang kuda yang dinaiki oleh Nabi, itu engkau mencambuk kuda. Tetapi setelah mencambuk kuda, yang kena diriku ya Rasul. Aku yang kena cambuk engkau. Maka apakah ini akan dihitung hutang apa tidak? Terserah engkau ya Rasul. Masya Allah, sahabat itu jengkel semua. Mosok cuma kena cambuk, nggak sengaja kok dihitung hutang. Ini keterlaluan Akasha. Semua sahabat jengkel, yang asalnya menangis sedih karena mau ditinggalkan Nabi, tetapi mendengar ada sahabat yang ngomong itu hutang Nabi, itu sahabat jengkel semua. Tetapi sahabat nggak bisa apa-apa. Akhirnya Nabi menyampaikan, hai Akasha, itu adalah hutangku sama engkau, dan aku akan bayar sekarang juga sebelum engkau nagih di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini betapa bijaksananya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi menyampaikan, wahai Bilal, pulanglah ke rumah Fatimah. Ambil di rumah Fatimah apa cambuk, bawa ke sini sekarang. Sahabat Bilal pulang ke rumah Fatimah, ketok pintu, salam di situ dijawab. Setelah dijawab oleh Sayyidah Fatimah keluar dari rumah, ternyata ada Bilal. Wahai sahabat Bilal, ada apa? Di mana Rasul? Rasul di masjid, lagi sama sahabat. Lah engkau kesini ada apa wahai Bilal? Saya kesini disuruh oleh Rasul. Apa? Suruh apa? Saya disuruh ngambil cambuk. Ngambil? Untuk apa wahai Bilal cambuknya? Ini tadi ada kejadian, Nabi menyampaikan punya hutang apa tidak. Ternyata ada sahabat yang berdiri dan ngomong ada hutang. Dia kena cambuk Rasul padahal nggak sengaja. Akhirnya cambuk ini suruh diambil, nanti akan untuk mencambuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidatina Fatimah mendengar ini dari Bilal langsung menangis dan menyampaikan kepada Bilal, wahai paman Bilal, tolong sampaikan kepada paman Akasha, jangan cambuk bapakku yang lagi sakit, biar aku saja yang dicambuk. Wahai Bilal, aku siap dicambuk berapapun, yang penting jangan pernah cambuk bapakku yang lagi sakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Bilal menyampaikan kepada Fatimah, wahai putri Nabi, kata Nabi, ini adalah urusannya dengan Akasha. Sayyidah Fatimah mengambil cambuk sambil menangis dan dikasihkan kepada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah pergi ke masjid, Fatimah di rumah menangis sejadi-jadinya karena membayangkan bagaimana ayahnya yang lagi sakit akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Menangis Sayyidah Fatimah. Setelah Bilal sampai di masjid, kasih cambuk kepada sahabat Akasha. Lalu sahabat Akasha berangkat dari belakang maju ke depan. Ternyata di tengah-tengah ada siapa di situ? Di tengah-tengah ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ada Abu Bakar di situ menghadang Akasha. Abu Bakar menyampaikan, wahai Akasha, jangan maju selangkah pun kamu. Kalau kamu maju selangkah berhadapan dengan aku. Akasha, jangan pernah cambuk nabiku yang lagi sakit. Cambuk aku adalah orang tua yang pertama kali masuk ke dalam Islam, dan aku adalah mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku saja yang kau cambuk wahai Akasha, tapi jangan mencambuk nabiku. Lalu Nabi dengan bijaksana, wahai Abu Bakar, duduklah. Ini urusan aku dengan Akasha. Abu Bakar menangis karena tidak bisa membela orang yang paling dicintai. Menangis, duduk Abu Bakar bersimpuh. Lalu Akasha maju ke depan. Setelah maju ke depan, ketemu
nabiku. Jangan pernah mau menyentuh nabiku. Kalau kamu mau cambuk aku, berapapun kamu cambuk sampai mati pun aku siap. Asalkan jangan kau cambuk kekasihku, orang yang paling aku cintai. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, duduklah. Ini adalah urusanku dengan Akasha. Masya Allah, Umar orang yang paling galak, yang paling tegas. Tidak ada satupun yang berani sama Umar bin Khattab. Sampai setan pun minggir ketika ada Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab tidak bisa membela orang yang paling dicintai, tidak bisa membela nabinya. Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh karena membayangkan bagaimana orang yang paling dicintai akan dicambuk oleh sahabatnya sendiri. Majulah Akasha. Setelah Umar duduk, maju Akasha. Akasha maju ke depan. Ada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Siapa dia? Sayyidina Ali adalah menantu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali langsung berdiri menghunus pedang beliau. Sayyidina Ali adalah singa gurun pasir. Tidak ada yang berani sama Sayyidina Ali. Dan siapa Ali? Kalau Nabi Madinatul Ilmi wa Aliun babuha. Nabi kotanya ilmu dan Ali adalah pintu dari Madinah itu. Ini Sayyidina Ali karamallah. Berdiri pegang senjata dan menyampaikan kepada Akasha, Akasha, jangan sekali-kali kamu maju. Sekali maju ku tebas leher kamu. Membela orang yang paling dicintai. Sayyidina Ali menyampaikan, cambuk aku. Berapapun kamu mau cambuk aku siap. Asal jangan kamu cambuk nabiku, jangan kamu cambuk mertuaku, dan jangan kamu cambuk panutanku, orang yang paling aku cintai, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu Nabi menyampaikan, wahai Ali, duduklah. Ini adalah urusanku dengan Akasha. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu Sayyidina Akasha maju ke depan. Ternyata paling depan ada siapa? Ada cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa cucunya? Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Masih kecil beliau berdua. Sayyidina Hasan wal Husain langsung berdiri, pegang tangan kanan dan tangan kiri Akasha. Menyampaikan kepada Akasha, paman Akasha, tolong jangan sakitin mbahku. Biar kami saja cucunya yang kau sakiti. Maka sama dengan menyakiti mbahnya. Aku saja, wahai paman Akasha, mbahku lagi sakit, jangan kamu sakiti, biar aku saja yang menjadi pengganti untuk melunasi hutang beliau. Lalu Nabi menyampaikan, wahai cucuku tercinta Hasan wal Husain, duduklah. Ini adalah urusan mbahmu dengan paman Akasha. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah Akasha datang sampai ke depan mimbar berhadapan dengan Nabi, dia pegang cambuknya. Nabi menyampaikan, silakan Akasha, apa yang kamu inginkan? Lalu Akasha menyampaikan, wahai Rasul, dulu ketika aku kena cambuk, itu aku berdekatan dengan engkau. Nah sekarang engkau di mimbar, saya di bawah. Bagaimana saya mencambuk engkau, wahai Rasul? Masya Allah, sudah seperti itu. Tetap Nabi dengan bijaksana bilang ke Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ambil kursi, saya turun dan duduk. Nabi turun dari mimbar, duduk di kursi. Setelah duduk di kursi, menyampaikan kepada Akasha, duduk berhadapan. Akasha pegang cambuk. Silakan Akasha, apa yang ingin engkau sampaikan kepadaku, supaya aku bisa melunasi hutangku kepadamu sebelum aku menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Para sahabat ini geram semua kepada Akasha, jengkel semua kepada Akasha. Kok ada sahabat yang begitu tega, mau menyakiti sahabatnya, hanya hutang sedikit, sedangkan sahabatnya lagi sakit. Lalu Akasha menyampaikan, wahai Rasul, dulu ketika aku kena cambuk, aku sedang nggak pakai baju.
Aku nggak pakai baju kena cambuk engkau ya Rasul. Bagaimana jika aku menunaikannya? Maka Rasul menyampaikan, Bilal, copot bajuku. Padahal Nabi lagi sakit, sakitnya keras, dan di situ lagi dingin. Musimnya musim dingin. Lalu Nabi buka baju. Setelah dibuka bajunya kelihatan betapa kurus Nabi, pucat tubuh Nabi dengan sakit yang begitu dahsyat. Tetapi Nabi buka baju. Setelah buka baju, Nabi menyampaikan kepada Akasha, wahai Akasha, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Aku sudah siap. Jangan sampai engkau berlebihan, wahai Akasha. Kenapa? Kalau engkau berlebihan, aku takut Allah marah terhadapmu dan Allah akan menghukummu, wahai Akasha. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi masih seperti itu, tetap sayang terhadap sahabatnya. Setelah itu Akasha disuruh oleh Nabi, lalu Akasha maju ke depan menghadap Nabi lebih dekat lagi, dan cambuk yang dipegangnya langsung dibuang jauh-jauh. Akasha langsung memeluk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menangis sejadi-jadinya. Akasha menyampaikan, wahai Rasul, aku tidak akan tega menyakitimu. Kenapa?